Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlinda Anawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem penyelesaian persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Program ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metode numerik. Di sini saya bersama rekan saya, Irma Nur Septiani, dengan dosen pembimbing Ibu Anita Desiani, SSC MKom. Pertama-tama yang harus kita lakukan pada aplikasi CodeBlocks yaitu membuat file header. Di sini menggunakan file header seperti iostream, math.h, stdlib.h, stdio.h, chonio.h. Pertama-tama kita gunakan metode iostream. Berfungsi untuk memanggil fungsi cin dan cout. Math.h berfungsi untuk memanggil fungsi matematika seperti cin, seperti sin, cos, dan tan. stdlib.h untuk memanggil fungsi max dan min, stdio.h untuk fungsi print, pause, chonio.h untuk fungsi gauge. Lanjut, menggunakan using namespace.std untuk menjalankan fungsi cin dan cout. Selanjutnya, masukkan variabel keseluruhan, variabel global, yaitu di sini saya menggunakan variabel float dengan tipe data float, di mana variabelnya terdapat A, B, C, D, G, X, X0, X1, XB, dan toleran. Pertama, kita harus memasukkan fungsi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan fungsi seperti ini, bisa dilihat. Ini fungsi yang saya gunakan. Kemudian, kita turunkan fungsi tersebut menjadi seperti ini. Kita turunkan menjadi turunan pertama dari fungsi sebelumnya. Masuk ke jalan program. Pertama, kita harus masukkan tipe data terlebih dahulu, seperti tipe data tambahan, yaitu integer pilih dan kembali. Ini merupakan tampilan awal yang akan muncul di hasil program nantinya. Kita masuk ke soal, yaitu contoh soal, yaitu carilah persamaan akar persamaan dari A, I pangkat X dikali X pangkat B plus sin kuadrat CX per I pangkat DX min sin X plus GX per S akar dari E kuadrat plus E pangkat X pangkat 2. Yang pertama-tama yaitu kita harus memasukkan fungsi atau masukkan nilai dari fungsi tersebut, di mana terdapat nilai A, B, C, D, dan G menggunakan fungsi cin dan cout. Dalam program ini menggunakan dua pilihan, yaitu berdasarkan iterasi atau berdasarkan nilai error. Di sini saya menggunakan fungsi switch. Dalam fungsi switch sini terdapat dua fungsi case, di mana case pertama untuk menjalankan fungsi iterasi, sedangkan case 2 untuk nilai error atau galat. Kita masuk ke fungsi case 1, di mana fungsi case 1 ini terdapat tipe data tambahan seperti integer, int, p, dan max iter dengan tambahan float epsilon. Yang pertama, kita harus memasukkan nilai awal terlebih dahulu, kemudian masukkan nilai toleransi, dan masukkan nilai max iter, jumlah maksimal iterasi yang kita inginkan, dengan nilai iterasi awal yaitu 0. Lanjut ke fungsi penggunaan untuk menjalankan. Di sini menggunakan fungsi do while, di mana dalam fungsi do itu terdapat proses dari penyelesaian metode Newton-Raphson, yaitu di mana nilai xb sama dengan x0 dikurang fungsi awal dibagi fungsi turunan. Jika iterasi kurang dari iterasi yang kita inginkan, kurang dari atau sama dengan iterasi yang kita inginkan, maka program akan berhenti dengan hampiran akar, yaitu xb. Jika tidak, maka dia
akan berhenti, tetapi dengan catatan iterasi belum terpenuhi. Kemudian lanjut ke case 2, yaitu untuk menentukan berdasarkan nilai error atau galat. Seperti sebelumnya, kita memasukkan nilai fungsi awal, nilai toleransi, dengan iterasi awal 0, dengan menggunakan fungsi yang sama, fungsi do while, di mana dalam fungsi do terdapat rumus dari metode Newton-Raphson itu sendiri, dengan fungsi while jika iterasi kurang dari 100 dan epsilon lebih dari toleransi, maka lanjut ke fungsi if. Jika epsilon kurang dari toleransi yang diinginkan, maka akan berhenti sesuai dengan batas error yang dimasukkan, dan jika tidak, maka dia akan berhenti dengan catatan batas error belum terpenuhi. Mari kita jalankan program ini. Kita jalankan program, kita run program tersebut. Nih, tampilan awal akan muncul seperti ini. Nah, klik, kita masukkan dengan nilai sembarang. Di sini saya menggunakan nilai min 4,58, B-nya 3,58, C-nya 6, D-nya 2,1, dan G-nya 2. Nih, dia akan sesuai tampilan seperti ini. Kemudian kita harus memilih mau berdasarkan iterasi atau berdasarkan nilai error. Di sini kita akan menggunakan berdasarkan nilai error. Kita coba dengan nilai error. Kita pilih 2 dengan masukkan nilai awalnya 1, batas error atau toleransi 0,001. Nah, sehingga didapat hasil seperti ini. Hampiran akar yang didapat yaitu 1,18296. Kita buktikan dengan menggunakan aplikasi atau web yang ada di internet. Di sini kita menggunakan aplikasi Desmos. Nih, kita masukkan dengan nilai yang sama, A-4,58, B-nya 3,58, dan C-nya 6, D-nya 2,1, G2. Kita lihat pada fungsi grafik. Nih, dalam fungsi grafik didapatkan nilai 1,183,0. Bandingkan dengan fungsi sebelumnya. Nih, fungsi sebelumnya kita dapat nilainya 1,1829. Jadi, dalam kedua hasil ini terdapat perbedaan seperti dengan nilai toleransi yang kita masukkan, yaitu 0,0001. Nih, jadi program ini sudah bisa dijalankan apabila program ini telah memenuhi standar. Dan untuk penyelesaian berdasarkan iterasi juga sama seperti program kita yang berdasarkan nilai error, tetapi bedanya kita harus memasukkan jumlah iterasi maksimal yang kita inginkan. Kita contohkan, kita masukkan kembali, run. Kita masukkan min 4,58 dengan nilai yang sama. Jumlah iterasi nilai awal 1,001 dengan jumlah iterasi kita masukkan di sini 15. Coba. Nih. Masih terdapat kesamaan. Dia berdasarkan iterasi, dia akan berhenti sesuai dengan iterasi yang kita inginkan, 1,18296, tetapi dia akan berhenti sebenarnya di iterasi ke-8. Tetapi karena di sini kita menginginkan jumlah iterasi yang 15, maka dia juga akan terpenuhi sampai iterasi ke-15. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada program kali ini. Apabila ada salah kata, terima kasih. Saya mohon maaf. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.